Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fitriani Pujastuti dengan NIM 2207981, Program Studi PGSD Pendidikan Jasmani kelas 1A. Beradanya video ini untuk menggantikan salah satu tugas UAS mata kuliah Senam 1. Isi dari video ini mengulas kembali materi-materi yang diuaskan dalam mata kuliah Senam 1. Adapun materi yang diuaskan dalam mata kuliah Senam 1 adalah roll depan bulat, roll depan kaki lurus, roll depan kaki silang, roll belakang bulat, roll belakang kaki lurus, handstand roll, loncat harimau, neck spring, handspring, baling-baling, round off, dan back extension. Yang terakhir ada back handspring. Roll depan bulat dikenal juga dengan sebutan guling depan. Gerakan guling depan adalah gerakan aktivitas tubuh dengan membulatkan tubuh atau badan sedemikian rupa sehingga berguling ke arah sisi depan atau sisi belakang dengan posisi badan menggulingkan atau menggelinding ke depan membulat seperti bola. Adapun gerakan roll depan tungkai lurus sama seperti gerakan roll depan bulat. Yang membedakannya adalah roll depan tungkai lurus, tungkai tidak boleh ditekukan atau harus lurus. Sama seperti halnya roll depan bulat, setelah berguling ke depan, akan tetapi roll depan tungkai lurus, kaki harus diluruskan ke arah depan. Selanjutnya ada gerakan roll depan kaki silang. Sama seperti roll depan sebelumnya, yang membedakannya mendarat di roll depan kaki silang adalah setelah mendarat kaki harus disilangkan. Setelah gerakan roll depan kaki silang, ada gerakan roll belakang bulat. Roll belakang bulat kebalikan dari roll depan. Roll belakang atau guling belakang adalah menggulingkan badan ke belakang dengan posisi badan tetap harus membulat. Salah satu latihan ke depan dan ke belakang dapat melatih otot leher. Gerakan roll ke belakang ini masuk ke dalam teknik olahraga gimnastik atau senam lantai. Setelah roll belakang bulat, ada yang dinamakan dengan roll belakang kaki lurus atau roll belakang tungkai lurus. Roll belakang ini kebalikan dari roll depan tungkai lurus. Sama halnya, dari roll belakang tungkai lurus tidak boleh tungkai ditekukan. Setelah melakukan gerakan roll depan atau roll belakang, berlanjut kepada gerakan headstand roll. Headstand adalah sikap tegak dengan bertumpu pada kepala dan kedua tangan dengan siku-siku ditekuk dan telapak tangan sebagai tumpuannya. Sama halnya, headstand atau handstand pun harus dilakukan di atas landasan atau matras yang sering kita pakai dalam praktek senam lantai. Adapun gerakan ini kita harus membuat segitiga siku-siku dengan menggunakan dahi dan tangan kita sebagai landasan di paling bawah. Setelah badan sudah membentuk seperti headstand roll atau berdiri menggunakan kepala, selanjutnya diikuti oleh gerakan roll. Setelah headstand ada gerakan roll. Rollnya seperti roll bulat ke depan. Setelah melakukan gerakan headstand roll, ada yang dinamakan dengan gerakan handstand roll. Handstand adalah sikap tegak dengan bertumpu pada kedua tangan dengan siku-siku lurus ke atas. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan handstand adalah harus di atas matras, karena apabila tidak di atas matras akan terjadi yang tidak mungkin kecelakaan yang tidak diinginkan. Setelah badan berada di atas atau kita berdiri menggunakan tangan, sama seperti halnya handstand, ada gerakan lanjutan yaitu roll ke depan. Roll ke depannya sama seperti roll depan bulat. Setelah melakukan gerakan handstand atau handstand roll, ada yang dinamakan dengan gerakan loncat harimau atau lompat harimau. Lompat harimau adalah gerakan melompat ke depan dengan progres melayang, kemudian melakukan pendaratan dengan kedua tangan dan dilanjutkan berguling ke depan. Gerakan lompat harimau bisa dilakukan dengan menggunakan rintangan seperti teman atau kotak yang menjadi halang rintangnya. Setelah melakukan gerakan loncat harimau atau lompat harimau, ada yang dinamakan dengan gerakan neck spring. Gerakan neck spring adalah gerakan melenting badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Gerakan
Gerakan guling lenting juga dikenal dengan gerakan neck spring. Setelah melakukan gerakan neck spring, ada yang dinamakan dengan gerakan handspring. Handspring adalah keterampilan ke depan yang dinamis di mana pesenam menolak dari kedua kaki, bertumpu pada kedua tangan dengan sentuhan ringan dan sesaat pada dahi, dan melenting. Gerakan anggular terjadi di sekitar sumbu transversal. Sementara titik berat tubuh bergeser dalam gerak linier mendatar. Gerakan handspring. Gerakan handspring adalah salah satu gerakan senam lantai yang saat melakukan menggunakan tolakan tangan. Gerakan handspring bertumpu pada kedua tangan untuk mendorong beban tubuh ketika berada di lantai. Setelah melakukan gerakan neck spring, handspring, dan handspring, ada yang dinamakan dengan gerakan meroda atau baling-baling, atau yang disebut dengan wrestling. Gerakan meroda adalah salah satu gerakan senam lantai untuk melatih ketangkasan dan kelenturan tubuh. Dalam gerakan ini kita harus menopang tubuh dengan posisi terbalik yang dinamakan dengan gerakan round off. Round off adalah salah satu gerakan yang terdiri dari melakukan awalan, kemudian mengangkat salah satu kaki, hurdle, lalu badan diputar bertumpu pada kedua tangan, atau handstand, kemudian mendarat dengan kedua kaki dan menghadap arah yang berlawanan. Selanjutnya ada gerakan back extension. Gerakan back extension adalah gerakan dari sikap duduk telunjuk di matras dengan kedua kaki rapat, atau dari sikap terlentang mengangkat sekaligus kedua kaki ke belakang. Jadi badan digulingkan ke belakang. Ada gerakan terakhir yaitu gerakan back handspring. Gerakan ini sangat fatal karena apabila kita tidak mempunyai keyakinan yang tinggi, maka gerakan ini tidak akan berjalan dengan sempurna. Banyak orang yang tidak bisa melakukan gerakan ini karena kurang keyakinan dan memang harus berlatih dengan bersungguh-sungguh. Gerakan back handspring ini adalah gerakan seperti salto tapi ke belakang, dengan tumpuan yang paling kuat adalah tangan dan diluncurkan oleh kedua kaki. Sekian ulasan materi yang diuaskan dalam mata kuliah senam 1. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian ulasan tersebut atau ulasan ini. Saya akhiri dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.